Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, channel yang apa adanya ya, tidak memberi nama-nama alay di channel saya. Nama saya kan Bahrul Ulum, begitu saja. Tidak ada Bahrul Ulum YouTuber atau Ken Bahrul Ulum. Selamat datang di channel terkece, tidak ada. Oke, kembali lagi di konten yang kemarin namanya Bibu ya, bincang buku. Tapi kemarin malam saya pikir lagi kayaknya ada yang lebih asik gitu namanya Hakim Buku. Jadi di channel ini saya akan menghakimi buku-buku yang pernah saya baca, menghakimi buku-buku yang pernah saya beli, dengan mencari tahu isinya seperti apa. Saya ceritakan pada Anda kelebihannya apa, keburukannya apa nanti ya. Kecuali buku-bukunya dosen saya tidak akan membeberkan kejelekannya karena nanti ijazah saya bisa dicabut nanti. Oke teman-teman, bincang mana. Terus yang belum subscribe segera subscribe. Kenapa? Karena dengan subscribe Anda saya nanti lebih semangat bikin konten, lebih semangat menghibur Anda, lebih semangat membantu Anda killing time di pandemi kali ini. Oke. Hakim Buku kali ini akan menghakimi sebuah novel. Seperti yang saya ceritakan di video saya kemarin, selama hidup saya hanya pernah baca 2 novel. Maksudnya 2 novel ini 2 novel yang selesai loh ya. Yang selesai, yang pernah saya baca sampai hatam gitu. Nah, ini ada 2. Novel pertama itu judulnya Ateis, karya Ahdiat Kartaraharja kalau nggak salah. Itu saya baca ketika saya masih SMP. Bukunya bagus sekali. Saya baca di perpustakaan waktu itu. Saya ya sangat ini ya, sebenarnya sangat aneh anak SMP ke perpustakaan ambil novel dan dibawa pulang. Itu zaman saya dulu sangat rajin sekali anak ini. Sampai sempat baca novel ya. Ya, di novel Ateis ini saya review sebentar nggak apa-apa ya yang novel. Tapi saya nggak bawa yang novel Ateis karena saya nggak punya, karena dulu itu pinjam perpustakaan. Novel Ateis itu menurut saya sangat bagus karena di situ kan menceritakan seorang pemuda yang taat beribadah, di keluarganya sangat religius, kemudian dia pindah ke kota. Di kota dia bertemu dan bergaul dengan orang banyak hingga akhirnya singkat cerita dia menjadi murtad seperti itu. Tidak murtad, ya murtad tapi tidak punya agama. Dia tidak pernah sholat, awalnya tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, akhirnya lama-lama dia tidak mengakui keberadaan Tuhan seperti itu. Nah, novel itu sangat berpengaruh di kehidupan saya untuk survive di kehidupan yang sedang saya jalani kemarin ketika saya, ini sampai sekarang sih sebenarnya, ketika saya berada di luar rumah gitu. Itu sangat berpengaruh penting di dalam keimanan saya. Dengan adanya novel Ateis itu saya jadi pribadi yang lebih kuat, jadi mengenal tantangan-tantangan di luar itu seperti apa, sehingga saya jadi pribadi yang imannya lebih tangguh gitu. Bukan malah semakin termotivasi jadi ateis. Kalau termotivasi jadi ateis saja nggak perlu ini, Anda nggak perlu baca novel ateis, tonton IG-nya Coki saja. Coki Pardede, bukan Coki ateis agnostik. Ya. Nah, novel kedua yang pernah saya baca adalah sebuah novel terjemahan. Apa novelnya? Ini dia. Novel saya. Bumper seret. Oke, novel yang kedua yang pernah saya baca dan sampai selesai adalah novel ini. Judulnya Mencari Rumi. Dari namanya saja sudah sangat islami kan, Rumi. Ya, buku ini memang menceritakan tentang Jalaluddin Rumi. Sebelum saya cerita tentang isi buku ini, saya akan cerita proses mendapatkan buku ini karena cukup unik ya. Saya 2017, 2018 sampai sekarang sebenarnya itu adalah seorang reseller buku, penjual buku. Saya bekerja sama dengan banyak penerbit, salah satunya adalah
Diva Press Group. Diva Press Group itu ada Diva Press, ada isi cot, ada bahasa basi. Nah, gudangnya di Surabaya. Saya sering sekali ke sana ngambil buku. Nah, suatu saat ketika saya ke sana, saya sedang ambil pesanan lah teman-teman. Ambil pesanan di sana. Tiba-tiba saya melihat sebuah buku. Karena pada saat itu memang saya sedang butuh butuh asupan novel atau asupan bacaan-bacaan sastra. Karena saya tergolong orang yang cukup apatis dengan bacaan-bacaan sastra. Lebih sering baca buku-buku teori, lebih sering baca buku-buku yang pasti-pasti. Novel saya jarang sekali baca, tapi beli sering. Banyak di rumah novel saya, tapi jarang yang hatam saya baca. Salah satu yang hatam ini Mencari Rumi. Nah, di suatu saat saya mengambil pesanan orang, saya melihat sebuah buku. Nah, sebelumnya saya memang kepingin ngoleksi buku tentang Rumi karena saya sering dengar puisinya dan cukup tertarik dengan puisinya ya. Nah, suatu ketika saya dapat orderan, saya ke gudang buku. Di situ saya lihat ada beberapa buku tentang Rumi. Ada yang cetakan Diva, ada yang cetakan bahasa basi, macam-macam, ada yang isi cot. Nah, dari beberapa buku tersebut, yang paling murah kenapa paling murah? Karena kan saya penjual, saya kan reseller dapat diskon 35%. Saya kepingin beli buku, akhirnya ketemulah buku ini di rak buku novel. Ini bagus kayaknya. Saya nggak tahu isinya. Kenapa? Karena diplastiki. Saya nggak tahu isinya seperti apa gitu. Saya lihat sebenarnya cukup tipis, nggak terlalu tebal ya. Cuma berapa halaman? 160 halaman. Sebenarnya 160 halaman. Berbeda dengan lain memang sangat tebal. Sehingga saya kayak gurung karuan tak bocor ya kan. Akhirnya saya beli ini dengan harga kalau nggak salah waktu itu 50.000, tapi karena saya seorang reseller jadi 40.000. Ini saya beli dengan harga 40.000. Nah, setelah buku ini saya bawa ke rumah, bawa ke kosan maksudnya. Di masa-masa itu saya itu sedang sering-seringnya membaca. Maksudnya membaca begini, luang membaca, tidak ada kegiatan lain yang saya lakukan selain membaca ketika itu. Karena sempat penat dengan sosial media, dengan YouTube, saya sempat penat di masa-masa itu. Banyak tekanan dari kanan dari kiri, sehingga saya putuskan ya udahlah baca buku saja. Nah, buku ini sering sekali saya baca di depan kampus. Saya kuliah di UIN Sunan Ampel, saya sering sekali baca buku ini di depan gedung Twin Tower di daerah tiang bendera itu, malam-malam sendirian, hanya bawa buku ini dan kopi, tidak bawa HP, tidak bawa hal-hal lain, tidak bawa uang bahkan. Saya hanya bawa ini, bawa kopi, beli kopi, dan STNK, karena kalau dari STNK nggak bisa keluar dari kampus ya. Saya sering baca ini sendirian di depan kampus, sering sekali, dan saya mengalami banyak pengalaman yang sangat menakjubkan dari buku Mencari Rumi ini. Kenapa saya bilang sangat mengagumkan ya? Karena begini ceritanya. Nah, ini saya akan cerita tentang bukunya. Buku Mencari Rumi ini adalah novel terjemahan. Penulis aslinya adalah Roger Housden. Roger Housden seorang penulis Amerika kalau tidak salah. Nah, awalnya saya kira sebenarnya saya ada penerjemahnya juga. Saya harus menyebutkan penerjemahnya karena saya seorang penerjemah juga. Jadi harus memberikan apresiasi kepada para penerjemah di seluruh Indonesia ya. Nama penerjemahnya Jimmy Firdaus. Ya sudah. Kenapa novel ini bagus menurut saya? Karena novel ini, pertama saya kira novel ini adalah novel yang bicara soal Rumi. Maksudnya soal kehidupannya beliau, soal tarekat yang beliau bangun, soal
kepenyairan beliau, karena beliau dikenal sebagai seorang penyair sufi yang sangat sangat sufi seperti itu. Apa ya, sangat sufi. Nah, buku ini ternyata tidak cerita tentang soal itu, bahkan cerita tentang Islam pun tidak novel ini. Saya kaget setengah mati ketika baca pertama. Di halaman pertama saya baca novel ini, bukan halaman pertama ya, saya kaget mendengar nama Giorgio. Kenapa Giorgio? Tidak ada orang Islam namanya Muhammad Giorgio, Ahmad Giorgio, Abdul Giorgio, nggak ada. Ternyata buku ini bukan cerita soal Rumi. Buku ini cerita tentang seseorang yang sangat terobsesi dengan Rumi. Namanya Giorgio. Giorgio ini diceritakan sebagai seorang pelukis terkenal di Italia. Beliau berkebangsaan Yunani, tapi rasnya ras Yunani, tapi beliau tinggal di Italia. Beliau seorang pelukis, senang sekali mengembara. Beliau pernah ke sana hanya sekedar untuk mencari inspirasi untuk melukis. Nah, suatu saat si Giorgio ini diberi oleh temannya bukunya Rumi, tentang puisi-puisinya Rumi. Seketika itu otaknya serasa meledak, dia langsung kepingin nyambangi kuburannya Rumi, makamnya Rumi yang ada di Turki. Dia di Italia, pengen ke Turki gara-gara baca puisinya Rumi. Saya merasa di sini ada kekuatan yang menarik spiritual saya. Kenapa? Karena ini puisi gitu. Puisi. Orang nulis puisi bisa narik orang dari Italia ke Turki. Italia ke Turki itu bukan kayak dari Surabaya ke Tandes ya, jauh itu. Dan zaman itu, ini ceritakan plotnya itu tahun 1948. Saya bukan terlalu merealistiskan novel ini ya, tapi karena saya memang sangat terbawa dengan pembawaan karakternya. Giorgio ini dari Italia ke Turki jalan kaki. Dan di perjalanan itu dia bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak pengalaman, dan dia membuat satu lukisan masterpiece yang akhirnya dia persembahkan buat Rumi. Ketika selama perjalanan dia membuat lukisan itu, dan ketika sampai di Turki dia bertemu dengan murid-muridnya Rumi. Dia ingin ziarah ke kuburannya Rumi. Di sana dia mempersembahkan karyanya itu kepada Rumi di sana. Kenapa menurut saya sangat sangat terasa realistis novel ini di mata saya? Karena novel ini walaupun sekelas novel terjemahan ya, menurut saya cukup komunikatif, sehingga yang dibawakan oleh penerjemah di dalam novel ini benar-benar membawa saya ke dalam perjalanannya Giorgio. Saya itu seperti ikut Giorgio berjalan dari Italia ke Turki lewat buku ini. Nah, dalam perjalanannya Giorgio sendiri, Giorgio itu juga banyak melewati banyak tempat, bermalam di banyak tempat, bertemu banyak orang, dan banyak kejadian yang terjadi di sekitar dia menginap, di sekitar dia singgah di suatu tempat. Dan saya itu seakan-akan ikut merasakan apa yang dia lakukan di novel ini. Misalkan dia itu dimasukkan dalam ruangan yang gelap, tidak ada akses udara masuk. Itu saya itu keringetan bacanya, seakan-akan saya itu sedang, bahasa Jawanya, diukep di situ. Saya itu sedang dikurung di situ, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen membaca novel yang membahas soal perjalanan sebuah petualangan yang tidak hanya fisik ya, petualangannya ini juga petualangan emosional, petualangan spiritual juga, karena dia ingin menemui Rumi, karena spiritualismenya yang seakan di-charge sama Rumi lewat puisi-puisinya. Saya bacakan ini, ada puisi yang membuat Giorgio akhirnya ingin mengunjungi Rumi di Turki, yaitu puisi tentang
tentang cinta, romantisme. Segenap zarah semesta berada dalam cinta kasih dan mencari para pencintanya. Tangkai-tangkai jerami menggigil di hadapan cahaya kekuningan. Yang menarik lagi, dalam cerita ini Giorgio ini diceritakan sebagai seorang yang beragama Nasrani, beragama Kristen, karena orang Italia kan, orang Yunani. Tapi dia sampai bisa mengunjungi Rumi, ke masjidnya Rumi, tempat Rumi disemayamkan. Ini menurut saya suatu yang menarik. Kenapa? Penulis itu mampu membawa kita menyatukan dua budaya yang berbeda, dua sisi yang menurut saya sangat sulit untuk disatukan menjadi satu plot cerita yang sangat mengesankan. Di ceritanya ini Giorgio terinspirasi, termotivasi dengan Rumi, terobsesi dengan Rumi, tapi dia tetap menjaga imannya sebagai seorang Kristiani. Hebatnya itu di situ. Ketika seseorang sudah terobsesi dengan orang, biasanya dia itu sangat ingin menjadi orang tersebut. Sedangkan Giorgio di sini digambarkan dia tidak seperti itu, dia berbeda, dia menjaga imannya, dia mengagumi Rumi sebagai seorang guru spiritual yang belum pernah bahkan ia temui semasa hidup. Bagi Giorgio, Rumi adalah guru spiritual yang terbaik. Dia di sana ikut melihat tarekat-tarekatnya menari, tarekat Maulawiyah di sana diceritakan di sini. Menurut saya itu perpaduan budaya yang sangat bagus. Dan setelah perjalanan itu ceritanya Giorgio pulang. Di sana dia kembali menemui ayahnya. Di sana mulai saat itu dia memegang dengan teguh prinsip-prinsip hidup Rumi yang ia temukan lewat puisi-puisinya. Jadi buat teman-teman yang pengen membeli novel, mempunyai novel tentang perjalanan spiritual, perjalanan hidup, perjalanan fisik seseorang, ini bukunya. Tersedia di Basa Basi, di Fapres. Saya tidak endorse ini ya, saya tidak dibayar oleh Basa Basi, tidak dibayar oleh Diva Press, tapi memang saya rekomendasikan buku ini buat Anda. Cukup sekian mungkin dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel ini biar saya lebih sering membuka buku-buku yang pernah saya baca, atau buku Anda yang mau saya bedah, silakan bawa ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.